Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Blessing Science. Di video kali ini, kita akan membahas materi tentang sistem periodik unsur bagian yang pertama. Apa yang akan kita bahas di video kali ini? Mari kita lanjut di slide selanjutnya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sistem periodik unsur? Ya kan? Nah, sistem periodik unsur teman-teman, itu merupakan suatu sistem klasifikasi atau penggolongan dari unsur-unsur kimia, teman-teman. Saat ini kan kita sudah mengenal bahwa dalam sistem periodik unsur itu sudah terdapat sekitar 118 unsur. Sampai saat ini, kita tidak tahu ke depan mungkin saja bisa bertambah. Tapi sampai saat ini kita sudah mengenal terdapat 118 unsur, baik unsur yang ditemukan secara alami maupun unsur yang dibuat di laboratorium. Seperti itu. Nah, tujuan dibuat sistem periodik unsur ini adalah untuk memudahkan kita mempelajari unsur-unsur yang sangat banyak jumlahnya dan sangat beragam sifatnya. Seperti yang sudah saya katakan tadi, saat ini kita sudah mengenal ada 118 unsur dan itu sangat banyak jumlahnya teman-teman. Dan tiap unsur pasti memiliki sifat yang berbeda-beda, tidak akan sama persis. Kalau kemiripan sifat iya, tapi kalau sama persis mungkin tidak ya. Sama aja seperti manusia kan, tiap manusia kembar sekalipun pasti tidak sama, ya kan? Nah, selanjutnya penyusunan sistem periodik unsur itu teman-teman itu terjadi secara bertahap. Jadi dari zaman dulu para ilmuwan menemukan atau menyusun sistem periodik unsur ini, mereka mencoba untuk menyusun sistem klasifikasi unsur bagaimana yang baik, sehingga nanti diperoleh suatu sistem yang baik yang dapat membantu memudahkan kita mempelajari unsur-unsur kimia. Oke, jadi ada prosesnya gitu, ada perkembangannya seperti kalau kita belajar yang kemarin tentang teori atom, ada perkembangannya kan, mulai dari teori atom Dalton sampai sekarang kita mengenal teori atom modern. Sama juga dengan sistem periodik unsur. Jadi mulai dari zaman dulu sekali ketika ada ilmuwan pertama yang mencoba mengklasifikasikan unsur sampai sekarang kita mengenal sistem periodik unsur modern yang kita kenal sekarang. Jadi ada perkembangan, tahap perkembangannya. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan bahas itu, bagaimana sih tahapan atau proses perkembangan penyusunan sistem periodik unsur. Seperti lainnya teori atom ada perkembangannya, ternyata sistem penyusunan sistem periodik unsur juga ada perkembangannya atau tahapannya, ya. Jadi kita akan bahas bagaimana perkembangan penyusunan sistem periodik unsur ini menjadi 4 tahap. Tahap yang pertama sekali, ilmuwan yang mencoba menyusun sistem periodik unsur ini adalah dikenal dengan hukum yang bernama hukum Triad-Dobereiner. Dobereiner itu adalah nama ilmuannya, ya. Kemudian diikuti dengan hukum Octave Newlands. Newlands adalah nama ilmuannya. Kemudian yang ketiga diikuti dengan hukum periodik Mendeleev atau sistem periodik Mendeleev. Dan yang keempat adalah hukum periodik Moseley atau sistem periodik modern atau nama lain juga sistem periodik panjang yang kita kenal hingga saat ini. Kita sudah pelajari ya teman-teman di video tentang metode ilmiah apa pengertian dari hukum ini, ya kan? Ini kan maksudnya mengacu pada hukum ilmiah. Jadi para ilmuwan ini bisa mengeluarkan hukum-hukum ini berdasarkan pengamatan empiris yang mereka lakukan atau pengamatan cermat yang mereka lakukan terhadap suatu fenomena atau suatu gejala yang alam yang mereka temukan, sehingga akhirnya mereka bisa mengemukakan hukum-hukum ini, ya. Sekarang kita akan bahas hukum yang pertama, yaitu hukum Triad-Dobereiner. Seperti apa itu? Mari kita bahas. Nah, teman-teman, ini adalah foto dari ilmuwan yang mengemukakan hukum ini, yaitu Johann Wolfgang Dobereiner, seorang kimiawan Jerman.
di mana beliau mengemukakan hukum triad Dobereiner ini pada tahun 1829. Oke? Nah, Dobereiner awalnya mengamati adanya kemiripan sifat beberapa unsur. Tentu saja di zaman dulu teman-teman, sekitar tahun 1800 ini, sampai 1800-an ini, tentu jumlah unsur yang ada belum sebanyak yang sekarang teman-teman ya. Jika sekarang kita mengenal ada 118 unsur, mungkin di zaman itu belum sebanyak itu. Jadi dari jumlah unsur yang belum sebanyak sekarang, Dobereiner mencoba mengamati ternyata ada kemiripan sifat beberapa unsur. Nah, kemudian dia amati atau dia notice ternyata jika unsur-unsur yang mirip tersebut dikelompokkan, ternyata tiap kelompok selalu terdiri dari 3 unsur. Itu menurut Dobereiner. Nah, kelompok-kelompok inilah yang dia sebut sebagai triad. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya Dobereiner mencoba menghubungkan sifat unsur tersebut dengan masanya. Dan akhirnya terciptalah hukum yang namanya hukum triad Dobereiner yang berbunyi dalam satu triad, jadi maksudnya 3 unsur, ya kan? Massa rata-rata unsur pertama dan unsur ketiga ternyata mendekati massa unsur kedua. Saya ulangi ya. Jadi bunyi hukum triad Dobereiner adalah dalam satu triad yang terdiri dari 3 unsur, massa rata-rata unsur pertama dan unsur ketiga ternyata mendekati massa unsur kedua. Seperti apa maksudnya? Seperti ini ya teman-teman. Jadi berdasarkan bunyi hukum triad Dobereiner ini, Dobereiner ternyata menemukan bahwa misalkan contohnya ada 3 unsur ya yang masuk dalam triad Dobereiner, yaitu unsur Li, Na, dan K, yang ternyata 3 ini memiliki kemiripan sifat. Jadi ketika dia melihat massa unsurnya, yaitu ARLi 7, ARNa 23 dan ARK 39, dan dia dia sesuaikan dengan hukum triad yang dia buat, ternyata massa unsur Na itu mendekati massa rata-rata unsur Li dan K. Jadi kalau kita ingin menentukan ARNa, kita tambahkan ARLi ditambah dengan ARK dibagi dengan 2, jadi rata-rata ARLi dan ARK ternyata didapatkan hasil 23, di mana 23 ini adalah massa dari unsur Na atau AR dari Na. Oke, jadi itu yang didapatkan, pola yang didapatkan oleh Dobereiner, sehingga yang mendasari dia membuat hukum ini ya, mencetuskan hukum triad Dobereiner. Nah, tabel ini juga contoh-contoh yang lain ya. Jadi ini yang tadi kan yang litium, natrium, dan kalium. Ternyata selain 3 unsur ini ada juga unsur-unsur lain yang dia temukan pada saat itu ya, pada saat itu yang ternyata memenuhi hukum triad Dobereiner ini. Jadi contoh yang lain ini kalsium, barium, ketika AR-nya dirata-ratakan ternyata bisa mendapatkan AR dari strontium. Begitu juga dengan klorin dan iodin, rata-ratanya dapatnya bromin. Sulfur dan tellurium rata-ratanya dapat selenium. Besi dan nikel rata-ratanya dapat kobalt. Jadi kira-kira seperti itu teman-teman. Ini adalah contoh-contoh unsur triad yang lain yang menurut Dobereiner memenuhi hukumnya, hukum triad Dobereiner. Seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman, walaupun hukum triad Dobereiner ini berlaku untuk sebagian unsur, ternyata hukum ini masih memiliki kelemahan teman-teman. Karena walaupun dia memang terbukti benar untuk beberapa kelompok unsur, seperti yang sudah saya tunjukkan tadi di tabel, namun ternyata lebih banyak unsur yang menyimpang dari hukum ini. Karena ada beberapa unsur lain yang tidak termasuk dalam satu triad, tetapi ternyata memiliki sifat-sifat yang mirip dengan triad tersebut.
Dengan begitu kan berarti hukum ini jadi punya beberapa penyimpangan, sudah tidak sesuai lagi, ya kan teman-teman? Jadi itulah yang menjadi kelemahan dari hukum Triad-Dobereiner ini. Nah, selanjutnya kita bahas hukum yang kedua, yaitu hukum Octav-Newlands. Ini dia ilmuannya. Jadi namanya adalah John Alexander Reyna Newlands, seorang kimiawan berkebangsaan Inggris, di mana beliau mengemukakan hukum Octav-Newlands-nya ini pada tahun 1864. Jadi beberapa puluh tahun setelah Dobereiner mengemukakan hukumnya, ya. Nah, Newlands mengamati hubungan antara sifat unsur dengan massa atomnya. Oke, sama seperti Dobereiner ya, yang juga mengamati kemiripan sifat dan dihubungkan dengan massa atomnya. Dan dari hasil pengamatannya tersebut, Newlands menyimpulkan bahwa bila unsur disusun sesuai dengan kenaikan massa atomnya, maka sifat unsur akan berulang pada unsur ke-8, makanya dinamakan oktav. Artinya apa? Artinya unsur pertama akan mirip dengan unsur ke-8. Seterusnya unsur kedua akan mirip dengan unsur ke-9. Begitu seterusnya. Jadi ya, yang dimaksud dengan hukum oktav dari Newlands. Nah, kemudian pernyataan yang dinyatakan oleh Newlands ini akhirnya dikenal dengan nama hukum Octav-Newlands. Seperti itu. Nah, ini kira-kira adalah tabel pengulangan sifat, ya, tabel pengulangan sifat yang dimaksud oleh hukum Octav-Newlands ini, ya. Jadi ini adalah tabel pertama, ini adalah kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, 4, 5, 6, 7. Jadi dihitung dari sini teman-teman. Jadi misalkan ini unsur pertama, ini kan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya kan? Jadi H dan F itu menurut Newlands itu sama, ada kemiripan sifat. Oke, begitu pula dengan yang kedua dengan 9. Begitupun dengan yang ketiga dengan yang ke-10. Jadi satu kolom ini menurut Newlands itu memiliki kemiripan sifat. Kelompok unsur yang ada di kolom ini maupun di kolom ini dan seterusnya itu memiliki kemiripan sifat. Oke. Jadi ini adalah gambaran tabel pengulangan sifat unsur menurut hukum oktav dari Newlands. Nah, teman-teman, sama seperti Dobereiner, hukum oktav dari Newlands ini ternyata juga memiliki kelemahan, karena hanya berlaku juga pada kasus-kasus tertentu, kan? Jadi ternyata hukum oktav ini mempunyai kelemahan karena dia hanya berlaku untuk unsur-unsur ringan saja atau unsur-unsur dengan nomor atom kecil. Jika diteruskan dengan unsur-unsur dengan nomor atom yang lebih besar, ternyata kemiripan sifatnya terlalu dipaksakan, teman-teman. Papaksa lah istilah bahasa Manado, ya. Nah, hal ini disebabkan karena Newlands tidak memperhatikan kenaikan nomor atom unsur secara periodik. Jadi ternyata ada kenaikan nomor atom unsur secara periodik, kan? Karena kita bisa maklum, karena saat itu memang masih banyak unsur-unsur yang belum dikenal orang atau belum ditemukan. Mungkin kalau Newlands mengamatinya di zaman sekarang, mungkin hukum oktav ini tidak akan dia cetuskan, mungkin. Jadi kita harus pahami bahwa pada saat itu di tahun 1800-an itu memang masih banyak unsur-unsur yang belum ditemukan seperti sekarang, teman-teman. Jadi ya mungkin karena itu juga yang menyebabkan adanya kelemahan dari hukum Octav-Newlands ini. Nah, selain itu, kalau kita lihat kembali di tabel pengulangan sifat unsur, ternyata untuk di kolom yang pertama, teman-teman, kalau saya balik lagi ya, yang ini ya, kolom pertama ini yang dimaksud dengan kolom pertama, unsur-unsur logam seperti CO, Ni, Pd, Pt, dan Ir ternyata berada pada kolom yang sama dengan unsur-unsur non-logam, yaitu H, F, Cl, dan Br, yaitu di kolom yang pertama.
Maka contoh ini saja sudah memperlihatkan bahwa sistem klasifikasi yang dibuat oleh Newlands ini kurang tepat. Oke, ini adalah salah satu contohnya. Seperti itu. Jadi inilah yang menjadi kelemahan dari hukum Octave Newlands. Nah, selanjutnya teman-teman, kita lanjut ke hukum yang ketiga atau yang dinamakan dengan hukum Mendeleev atau sistem periodik Mendeleev. Ini adalah gambar dari beliau, ya, foto dari beliau. Ini nama beliau lengkapnya adalah Dmitri Ivanovich Mendeleev. Saya tidak tahu apakah saya salah membacanya atau tidak. Saya hanya membaca secara Indonesia saja ya. Dmitri Ivanovich Mendeleev, seorang kimiawan Rusia, di mana beliau mengemukakan hukumnya ini pada tahun 1869. Oke, beberapa tahun setelah Newlands mengemukakan hukum oktavnya ya. Apa yang dilakukan oleh Mendeleev ini? Jadi Mendeleev mengumpulkan data-data tentang unsur, tentu saja unsur yang sudah ada pada waktu itu ya. Data tentang unsur dalam bentuk kartu. Nah, kartu-kartu tersebut kemudian dia urutkan sesuai dengan kenaikan massa atomnya secara periodik. Oke, jadi yang menjadi kelemahan dari Newlands yang tidak memperhatikan kenaikan massa atom secara periodik, di sini Dmitri Ivanovich Mendeleev melakukan pengamatan kenaikan massa atom secara periodik. Nah, kemudian unsur-unsur yang sifatnya mirip, jadi ketika dia urutkan sesuai kenaikan massa atom secara periodik, dia perhatikan unsur-unsur yang sifatnya mirip, dia letakkan dalam satu lajur. Ternyata pengulangan sifat unsur ini menghasilkan deret horizontal. Jadi, Mendeleev berhasil membuat klasifikasi unsur pertama dalam bentuk tabel, teman-teman. Oke, jadi Mendeleev adalah orang pertama yang membuat atau menyusun klasifikasi unsur dalam bentuk tabel. Oke. Nah, unsur-unsur dalam satu lajur vertikal dia sebut sebagai golongan, sedangkan unsur-unsur dalam satu deret horizontal disebut sebagai periode. Nah, istilah golongan dan periode ini kan kita juga sudah kenal hingga sekarang di tabel periodik unsur yang modern saat ini. Oke, jadi ternyata diawali dari Mendeleev ya teman-teman, istilah itu golongan dan periode. Jadi yang vertikal disebut golongan, yang horizontal disebut periode. Nah, kemudian dari pengamatan tersebut Mendeleev akhirnya mengemukakan hukum periodik Mendeleev yang berbunyi, sifat unsur adalah fungsi periodik dari massa atomnya. Sekali lagi ya, sifat unsur adalah fungsi periodik dari massa atomnya. Artinya apa? Artinya jika unsur-unsur disusun menurut kenaikan massa atom relatifnya, maka sifat tertentu akan berulang secara periodik. Seperti itu ya teman-teman. Makanya namanya hukum periodik Mendeleev. Oke. Nah, inilah gambaran tabel periodik pertama yang dikemukakan oleh Mendeleev ya. Tentu saja jumlah unsurnya belum selengkap yang sekarang. Karena zaman itu masih banyak juga unsur-unsur yang belum ditemukan. Tapi intinya teman-teman, menurut saya apa yang ditemukan oleh Mendeleev ini merupakan penemuan yang jenius. Oke, beliau mampu menggolongkan unsur-unsur berdasarkan golongan dan periodenya, dan juga sudah ada golongan utama dan golongan transisinya. Ini ada AB. Jadi kan untuk golongan kan ada golongan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian untuk periodenya sudah ada sampai periode ke-6. Kemudian golongannya juga bisa dibagi atas golongan utama yang A dan B itu adalah golongan transisi. Seperti itu. Jadi kira-kira seperti ini ya teman-teman. Dia golongkan berdasarkan massa atom relatifnya. Oke, kira gambaran seperti itu. Nah, menurut saya teman-teman, tabel periodik yang dikemukakan oleh Mendeleev ini adalah penemuan yang jenius. Karena apa? Karena ternyata dari tabel ini Mendeleev mampu memprediksi unsur-unsur yang belum ditemukan sampai saat itu. Jadi saat itu walaupun banyak unsur yang belum ditemukan, dia mampu memprediksikannya.
Dan akhirnya setelah unsur-unsur tersebut akhirnya ditemukan, terbukti bahwa sifat unsur-unsur tersebut sama dengan yang diprediksikan oleh Mendeleev, teman-teman. Luar biasa kan? Luar biasa menurut saya. Kan tetapi tentu hukum periodik dari Mendeleev ini masih memiliki kelemahan, teman-teman. Kelemahannya apa? Ternyata setelah dicermati atau diteliti lebih lanjut, masih terdapat atau ditemukan masih terdapat penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan kenaikan massa atomnya. Misalkan saja dalam tabel periodik Mendeleev itu penempatan unsur tellurium dengan massa atom 127,60 dan iodin dengan massa atom 126,90 tidak sesuai dengan kenaikan massa atomnya. Harusnya kan kalau tellurium lebih dulu, tellurium harusnya memiliki massa atom yang lebih rendah. Tapi ini ternyata tellurium memiliki massa atom yang lebih besar daripada iodin. Jadi kalau kita perhatikan kembali ke tabel yang tadi, nih, harusnya dari kiri ke kanan disusun berdasarkan kenaikan massa atom kan. Harus dari kiri ke kanan harusnya massa atomnya bertambah. Tapi khusus untuk kasus ini, coba lihat. Tellurium memiliki massa atom yang lebih besar daripada iodin. Harusnya kan kalau ikut pola ini yang makin ke kanan makin besar, ya kan? Harusnya tellurium lebih kecil massa atomnya, tapi ternyata tidak. Tellurium justru lebih besar daripada iodin. Ini aja sudah contoh penyimpangan dari tabel periodik Mendeleev. Karena kalau kita lihat yang lain, makin ke kanan makin besar kan? 6,9, 9, 10,8, 12,0, 14,0, 15,9, 8, ya kan? Dari kiri ke kanan makin besar. Tapi ternyata ada penyimpangan di sini. Jadi itulah salah satu contoh yang menjadi kelemahan dari hukum periodik Mendeleev. Seperti itu ya teman-teman. Sekarang kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke sistem periodik yang keempat atau yang terakhir, yaitu sistem periodik modern atau sistem periodik panjang atau hukum periodik Moseley. Ya, mengikuti nama yang mengajukannya, ya kan? Jadi ini adalah foto dari ilmuwan yang mengajukan sistem periodik modern ini. Nama beliau adalah Henry Gwyn Jeffreys Moseley, seorang fisikawan Inggris, di mana beliau mengemukakan hukumnya ini pada tahun sekitar 1914, jadi awal 1900-an. Oke? Nah, menurut Moseley, klasifikasi unsur harusnya berdasarkan nomor atom bukan nomor massa, seperti yang dilakukan oleh Mendeleev. Jadi menurut Moseley, jika ingin mengklasifikasikan unsur, itu harusnya dilihat berdasarkan nomor atomnya, bukan nomor masanya, gitu ya. Alasannya menurut Moseley, karena kalau kita lihat dari massa atom itu kan menyatakan jumlah proton dan jumlah neutron yang terdapat dalam inti atom. Sedangkan neutron sendiri adalah partikel yang tidak bermuatan, sehingga tidak memiliki andil dalam menentukan sifat dari suatu unsur. Sehingga menurut Moseley, kita harus melihat dari nomor atomnya saja atau jumlah protonnya saja, jangan melihat dari nomor massa yang ada neutronnya di situ. Seperti itu menurut Moseley, teman-teman. Nah, Moseley kemudian akhirnya menemukan bahwa urutan unsur dalam sistem periodik itu sesuai dengan kenaikan nomor atom unsur. Jadi kalau sebelum-sebelumnya itu Mendeleev mengurutkan berdasarkan kenaikan nomor massa, ternyata menurut Moseley lebih tepat kalau disusun berdasarkan kenaikan nomor atom dari unsur. Sehingga ketika Moseley akhirnya rubah, disusun unsur-unsurnya bukan berdasarkan kenaikan nomor massa tapi kenaikan nomor atom, akhirnya yang menjadi kelemahan dari Mendeleev bisa diperbaiki atau disempurnakan, teman-teman. Sehingga akhirnya
Yang tadi sudah saya bahas bahwa tellurium dan iodin tidak sesuai yang disusun oleh Mendeleev karena dilihat dari berdasarkan kenaikan massa atomnya. Setelah Moseley menyusunnya kembali berdasarkan kenaikan nomor atomnya, akhirnya jadinya sesuai, teman-teman. Jadi tellurium akhirnya kenapa dia disusun lebih dulu dari AR setelah disusunkan berdasarkan nomor atom? Ya benar, sesuai karena tellurium nomor atomnya 52, sedangkan iodin nomor atomnya 53. Jadi wajar kalau tellurium duluan jika dilihat dari kiri ke kanan. Seperti itu, teman-teman. Jadi ternyata penyimpangan-penyimpangan yang ditemukan dalam hukum Mendeleev dapat diperbaiki atau disempurnakan oleh Moseley. Seperti itu. Dan ingat, teman-teman, Moseley ketika mengemukakan hukum ini, beliau masih sangat muda, teman-teman, masih sekitar umur 20-an waktu itu. Oke, selanjutnya. Nah, jadi dari pendapat Moseley tersebut dan pengamatan dilakukan oleh Moseley, akhirnya Moseley mengemukakan bahwa yang merupakan hukum dari hukum periodik dari Moseley, bahwa sifat periodik suatu unsur lebih tepat dikatakan sebagai fungsi dari nomor atomnya, bukan nomor masanya. Oke. Nah, sistem klasifikasi unsur ini kemudian disebut sebagai sistem periodik modern atau sistem periodik panjang yang disusun berdasarkan kenaikan nomor atom dan kemiripan sifat unsur-unsurnya. Sistem periodik inilah yang kita kenal hingga sekarang, teman-teman, sistem periodik modern. Memang pada saat itu tahun 1914 masih banyak juga unsur yang belum ditemukan. Tapi ternyata sistem periodik yang dikemukakan oleh Moseley ini bisa bertahan dan berlaku dan diterima hingga sekarang, teman-teman. Jadi ternyata ketika pun ada unsur-unsur baru yang ditemukan setelah itu, jauh setelah itu, ternyata masih sesuai dengan sistem periodik yang dikemukakan oleh Moseley ini. Oke, jadi luar biasa ya penemuan dari Moseley ini. Genius. Nah, kemudian teman-teman, akhirnya sistem periodik unsur modern ini bisa dikatakan merupakan penyempurnaan dari sistem periodik Mendeleev. Ya kan? Menjawab beberapa penyimpangan atau kelemahan dari Mendeleev dan disempurnakan di sistem periodik modern ini. Nah, dalam sistem periodik modern ini yang kita kenal hingga sekarang, atau yang nama lain adalah sistem periodik panjang, unsur dibagi atas beberapa golongan, yaitu 8 golongan utama atau golongan A dan 8 golongan transisi atau golongan B serta 7 periode. Oke. Nah, teman-teman, masih membahas sistem periodik modern yang dikemukakan oleh Moseley. Sistem periodik modern ini menurut saya merupakan penemuan yang jenius dan mempunyai nilai ilmiah yang tinggi, teman-teman. Salah satunya adalah karena adanya hubungan erat antara sistem periodik dengan konfigurasi elektron. Di video sebelumnya kita sudah bahas apa itu konfigurasi elektron, ya kan? Susunan pengisian elektron dalam kulitnya, ya kan? Dalam lintasannya. Sehingga dengan membuat konfigurasi elektron, kita dapat menentukan letak unsur dalam sistem periodik tersebut. Oke, jadi dengan kita buat konfigurasi elektron suatu unsur, maka dari informasi itu kita bisa tentukan letak unsur tersebut dalam sistem periodik ada di mana. Oke, dengan melihat ketentuan sebagai berikut. Periode itu menyatakan banyaknya lintasan atau kulit elektron yang dimiliki atom unsur, dan golongan itu menyatakan banyaknya elektron valensi dari atom unsur tersebut. Oke, dan saya yakin dari SMA juga kalian sudah mempelajari ini. Kita hanya mereview kembali, ya kan? Nah, inilah tabel periodik modern yang dikemukakan oleh Moseley. Memang pada tahun 1914 ketika Moseley mengemukakan hukumnya ini, unsur-unsurnya belum sebanyak ini. Pasti belum sebanyak ini. Masih banyak juga unsur-unsur lain yang belum ditemukan. Tapi ketika kita mengacu pada aturan yang dikemukakan oleh Moseley, kita harus melihat dari kenaikan nomor atom bukan massa atom. Akhirnya tabel periodik sistem periodik modern atau tabel periodik
unsur modern tetap diterima dan berlaku hingga sekarang. Jadi ketika pun ada unsur-unsur baru ditemukan, dia tetap memenuhi sistem periodik modern yang dikemukakan oleh Moseley, teman-teman. Oke? Nah, dimana tadi kita sudah bahas bahwa periode itu adalah yang mendatar, ya kan? Yang horizontal seperti ini. Itu adalah periode yang menyatakan kulit atau lintasan dari elektron. Sedangkan yang vertikal, yang vertikal atau menurun seperti ini itu menyatakan golongan, dan golongan itu sebenarnya menyatakan elektron valensi yang dimiliki oleh atom tersebut. Nah, kemudian kalau kita ingin melihat lagi, tadi kan kulit, kalau kita ingin melihat lagi dari subkulitnya, tabel periodik itu ada 4 subkulit ya, yaitu subkulit S, yaitu yang ini, kemudian subkulit P, yaitu yang ini, kemudian subkulit D, yaitu yang ini, dan subkulit F, yaitu yang ini. Saya rasa juga sebenarnya kalian sudah tahu karena sudah dipelajari sejak dari SMA. Oke, kita lanjut. Nah, Moseley mengelompokkan periode itu berdasarkan beberapa kelompok ya. Yaitu periode pendek, dinamakan periode pendek, yaitu mencakup periode yang pertama, kedua, dan ketiga. Pada periode pertama terdapat 2 unsur, sedangkan pada periode kedua dan ketiga terdapat 8 unsur. Periode yang kedua namanya periode panjang, yaitu periode 4 dan 5 yang masing-masing terisi 18 unsur. Periode selanjutnya namanya periode sangat panjang, yaitu periode 6 yang terdiri dari 32 unsur. Pada periode ini terdapat unsur-unsur lantanida, yaitu unsur dengan nomor atom 58 sampai 71 dan diletakkan di bagian bawah. Nanti kita akan lihat ya. Dan selanjutnya periode belum lengkap, beberapa tahun yang lalu sebenarnya. Kalau sekarang bisa juga dikatakan tetap periode sangat panjang, karena periode 7 beberapa tahun sebelumnya kan kita memang belum lengkap ya, masih banyak yang unsur yang belum ditemukan. Tapi sekarang kan ternyata periode 7 juga sudah penuh sampai 118 unsur yang kita kenal sekarang, ya kan? Sehingga di periode ini juga sampai saat ini ternyata sudah ada 32 unsur, teman-teman. Mungkin beberapa tahun yang lalu memang belum lengkap, belum sampai 32 unsur penuh. Tapi sekarang kalau sudah penuh ya, sudah ada 32 unsur ya, kita bisa nyatakan bukan periode belum lengkap lagi ya, tapi sudah periode sangat panjang juga seperti yang periode ke-6. Jadi di periode ini terletak pada periode yang ke-7 yang sampai saat ini sudah ada 32 unsur yang menduduki periode ini. Dan periode ini juga mempunyai deretan unsur yang disebut aktinida. Jadi kalau periode 6 kan lantanida, kalau periode 7 aktinida, yaitu unsur yang bernomor atom 90 sampai yang bernomor atom 103 dan diletakkan juga di bagian bawah. Jadi di bawahnya lantanida. Seperti itu ya. Nah, kedepannya teman-teman, kita kan baru mengenal sekarang, sampai saat ini sudah ada 118 unsur. Tapi kedepannya kita tidak tahu ya, mungkin saja akan ada penemuan-penemuan unsur yang baru yang dapat mengisi periode selanjutnya. Mungkin saja bisa ada periode ke-8, teman-teman, ya kan? Jadi kita tidak tahu itu. Sehingga saya tidak pernah mengatakan bahwa ini sudah sistem periodik yang sudah paten seperti itu, tidak akan bertambah dan berkurang lagi. Karena saya yakin di waktu-waktu ke depan, entah masih di zaman kita atau sudah tidak di zaman kita, akan ada unsur-unsur baru yang ditemukan yang membuat periodenya bisa bertambah. Bukan hanya 7 lagi, tapi mungkin sudah 8, 9 atau bahkan lebih banyak dari itu. Kita tidak tahu ya teman-teman. Oke, jadi ini yang sudah dibahas tadi ya. Periode pertama terdiri atas 2 unsur, yaitu yang ini dan ini, hidrogen dan helium. Makanya periode pendek. Periode kedua 8 unsur, masih periode pendek juga, yaitu yang ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Periode ketiga juga 8 unsur, sama. Kemudian periode keempat 18, kita bisa hitung sendiri ya, ini kan 10 yang kuning, ditambah dengan yang ini 8, jadi 18. Kemudian periode kelima itu sudah masuk periode panjang, 18 unsur juga.
Kemudian periode sangat panjang yaitu periode 6, 32 unsur. 32 unsur yang mana? Yang ini ditambah dengan yang ini. Jumlahnya 32. Oke, jadi jangan hitung yang ini ya. Ini kan menunjukkan yang ini. Jadi kalau hitung hanya ini, dan ini ditambah dengan yang ini. Karena kalau Anda hitung dengan ini sudah jadi 33 nanti. Oke, kemudian periode yang ketujuh juga sama, 32 unsur. Itu yang ini dan ini sampai dengan yang ini. Ini hanya untuk menunjukkan bahwa dia yang ini. Oke, jadi kita jangan hitung yang ini. Begitu juga dengan yang ini. Oke, jadi kira-kira gambarnya seperti itu untuk tabel periode unsur. Nah, sekarang kita lihat. Tadi kan sudah lihat kelompok-kelompok dari periode. Sekarang kita lihat kelompok-kelompok dari golongan, teman-teman. Jadi jumlah golongan dalam sistem periodik modern ini ada 8 dan ditandai dengan angka Romawi. Ada 2 golongan besar, yaitu golongan A yang disebut dengan golongan utama dan golongan B yang disebut dengan golongan transisi. Golongan B terletak di antara golongan 2A dan 3A. Nah, nama-nama golongan yang ada pada golongan utama yaitu golongan 1A kita sebut golongan alkali kecuali hidrogen. Golongan 2A kita sebut golongan alkali tanah. Golongan 3A kita sebut golongan boron. Golongan 4A kita sebut golongan karbon. Golongan 5A kita sebut golongan nitrogen. Golongan 6A kita sebut golongan oksigen atau kalkogen. Golongan 7A disebut golongan halogen. Dan golongan 8A kita sebut golongan gas mulia. Kemudian pada periode 6 golongan 3B terdapat 14 unsur yang sangat mirip sifatnya, yaitu yang sudah saya sebutkan tadi, lantanida. Sedangkan pada periode 7 juga berlaku hal yang sama yang disebut unsur-unsur aktinida. Kedua seri unsur ini disebut unsur-unsur transisi dalam. Unsur-unsur lantanida dan aktinida termasuk dalam golongan 3B dimasukkan dalam satu golongan karena apa? Karena mereka mempunyai sifat yang sangat mirip. Oke? Nah, ini yang kita bahas tadi. Di golongan utama itu yang ini dan yang ini. Sedangkan golongan transisi yang ini dan yang ini. Oke. Kemudian golongan 1A itu logam alkali, ini anggota-anggota unsurnya. Golongan 2A logam alkali tanah yang ini, anggota unsur-unsurnya. Golongan 3A yang ini. Golongan 4A yang ini, golongan 5A yang ini, golongan 6A atau kalkogen yang ini. Golongan 7A yang ini dan golongan 8A yang ini. Oke. Kemudian ternyata jumlah unsur logam dalam sistem periodik unsur yang ada sekarang ada 91 unsur. Ini saya tutup karena tidak termasuk logam, bukan logam. Jadi ini yang masuk logam semua. Kemudian yang unsur yang bukan logam ada 20 unsur. Itu yang ini. Kemudian unsur yang metaloid yang ini ada 7. Metaloid kan kita sudah bahas ya, bisa memiliki sifat seperti logam dan juga non logam. Kemudian yang logam alkali tadi sudah yang ini, alkali tanah yang ini, transisi yang ini, kemudian transisi dalam yang ini, lantanida yang ini, aktinida yang ini, kemudian pasca transisi atau post transisi yang ini, kemudian halogen yang ini, gas mulia yang ini, non logam yang ini, gambaran-gambaran. Jadi kita bisa lihat dari warna-warnanya ya. Ketika dikelompokkan berdasarkan warna-warna yang sama, berarti itu memiliki kemiripan sifat, ya kan? Kalau digambarkan warna yang berbeda, sudah pasti berarti yang bersebelahan ini sifatnya berbeda. Oke, kira-kira seperti itu gambarannya. Saya rasa juga kalian juga sudah tahu. Nah, kita lanjut pembahasan mengenai hubungan sistem periodik dengan konfigurasi elektron. Jadi kalau ada soal seperti ini, tadi kita sudah bahas bahwa periodikan itu menyatakan jumlah lintasan, ya kan? Sedangkan kalau golongan itu menyatakan elektron valensi. Sehingga kalau kita sudah tahu hal seperti itu, soal seperti ini sangat mudah untuk kita kerjakan. Tentukan periode dan golongan untuk unsur AS33. Berarti kita buat dulu, kita tentukan dulu berapa sih elektronnya dari AS33. Kalau atom itu netral, seperti yang saya sudah jelaskan di video sebelumnya. Kalau atom itu netral, otomatis jumlah protonnya akan sama dengan jumlah elektronnya.
Sehingga unsur AS33 juga akan mempunyai 33 elektron selain 33 proton juga. Sehingga dari 33 elektron ini kita buat konfigurasi elektronnya kan menjadi kira-kira seperti ini kan. 2, 8, 18, 5. Saya sudah bahas bagaimana membuat konfigurasi elektron di video sebelumnya, jadi tidak perlu dibahas lagi di sini. Sehingga dari sini kita bisa lihat bahwa kulitnya ada 4. Ada 4 kan, jadi kulit K, L, M, N ada 4. 1, 2, 3, 4. Sedangkan elektrovalensinya elektron yang berada di kulit terluar yaitu yang ini 5. Sehingga kalau mereview seperti yang tadi, jumlah lintasan menyatakan periode dan elektrovalensi menyatakan golongan. Berarti dari informasi ini kita bisa melihat unsur AS33 terletak pada periode 4 dan golongan 5A. Oke? Seperti itu. Jadi aturan ini teman-teman untuk dicatat dan diingat lagi. Aturan yang menyatakan golongan dan periode dilihat dari konfigurasi elektronnya itu banyak berlaku itu pada golongan utama, teman-teman. Kalau kita berbicara di golongan transisi, mungkin bisa mendapatkan juga tidak sesuai. Oke, itu masalah yang berbeda lagi. Oke, jadi fokusnya ini bisa berlaku dan tetap berlaku jika unsurnya itu berada di golongan utama atau golongan A. Oke, kira-kira seperti itu, sangat mudah ya. Jadi di video kali ini sampai di sini dulu. Jadi pembahasan tentang sistem periodik unsur saya bagi menjadi 2 bagian agar supaya tidak terlalu panjang. Dan untuk bagian pertama ini sudah selesai. Saya sebenarnya hanya membahas bagaimana sih perkembangan penyusunan sistem periodik unsur untuk bagian yang pertama. Jadi kita akan lanjut di bagian yang kedua, yaitu tentang sifat keperiodikan unsur di video yang selanjutnya. Jadi cukup sekian pembahasan dari saya untuk bagian yang pertama ini tentang sistem periodik unsur. Semoga dapat bermanfaat, semoga dapat dimengerti. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sampai kita berjumpa di video bagian yang kedua. Terima kasih.